Mengapa tidak tahu lebih koheren daripada penyangkalan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap kata hanya membungkus pikiran. Asal maksudnya tertangkap, pilihan kata dianggap tidak terlalu penting. Tapi dalam filsafat dan dalam cara kita menalar realitas, kata bukan sekadar alat. Kata adalah struktur. Ketika sebuah kata digunakan secara longgar, kekacauan tidak berhenti di tata bahasa. Ia merembet menjadi kekacauan berpikir. Salah kaprah yang paling besar dan berlangsung berabad-abad terjadi pada cara kita membicarakan Tuhan. Ketika seseorang merasa ragu dan tidak tahu apakah Tuhan ada, masyarakat langsung menyebutnya agnostik. Sebaliknya, orang yang tegas mengatakan Tuhan tidak ada disebut ateis. Namun jika kita periksa dengan teliti, pemahaman populer ini mengandung kekeliruan istilah dan cacat logika yang mendasar. Kata gnosis berarti dalam bahasa Yunani pengetahuan. Dengan imbuhan a menjadi agnosis atau agnotisisme. Artinya ketiadaan pengetahuan yang diformulasi menjadi sebuah aliran ketidaktahuan. Posisi yang menyatakan bahwa pengetahuan secara umum tidak mungkin atau tidak memadai dicapai. Perhatikan, kata ini sama sekali tidak mengandung unsur theos atau Tuhan. Menggunakan kata agnotisisme khusus untuk ketidaktahuan tentang Tuhan adalah bentuk reduksi. Jika objek yang dibicarakan adalah Tuhan, maka struktur bahasa yang tepat harus menyertakan unsur itu, yaitu kata theos. Disinilah istilah agnoteisme menjadi lebih akurat. Agnos tidak tahu, theos Tuhan, artinya ketiadaan pengetahuan tentang Tuhan. Lawannya adalah gnoteisme, keyakinan bahwa pengetahuan tentang Tuhan mungkin. Membedakan agnotisisme dari agnoteisme bukan soal bahasa semata. Ini adalah syarat pertama bagi disiplin berpikir. Sekarang kita masuk ke persoalan yang lebih serius, ateisme. Imbuhan a pada theos membentuk ateos. Ateisme adalah aliran Tuhan tidak ada. Ateisme dalam pengertian kuatnya bukan saya tidak percaya, klaim Tuhan tidak ada tanpa menyertakan epistem. Dan justru disinilah cacat logisnya muncul. Dalam logika, kesimpulan tidak boleh dinyatakan lebih banyak daripada yang dijamin oleh premisnya. Sekarang, ateis biasanya berangkat dari premis ini. Kita tidak memiliki bukti empiris atau bukti saintifik yang menyatakan keberadaan Tuhan. Lalu secara mendadak ia meloncat ke kesimpulan, maka Tuhan pasti tidak ada. Lompatan ini tidak sah. Ketiadaan bukti atas keberadaan sesuatu tidak otomatis menjadi bukti atas ketiadaannya. Mengubah saya tidak punya bukti menjadi maka sesuatu tidak ada adalah penalaran yang cacat. Lebih jauh lagi, membuktikan pernyataan negatif yang bersifat universal Tuhan tidak ada dimanapun dalam seluruh realitas membutuhkan pengetahuan yang meliputi apapun. Ironisnya tajam. Untuk membuktikan ketiadaan Tuhan, ia harus mengandaikan kapasitas sebuah pengetahuan yang menyerupai Tuhan itu sendiri. Artinya tidak mungkin seorang mengatakan Tuhan tidak ada tanpa mengetahui. Hal yang sama berlaku pada teisme. Baik teisme maupun ateisme adalah klaim ontologis. Klaim tentang ada atau klaim tentang tidak ada. Setiap klaim tentang ada dan tidak ada membawa beban pembuktian. Itu adalah persoalan epistemologis. Seorang ateis yang mengatakan Tuhan tidak ada wajib mempertanggungjawabkannya secara epistemologis. Wajib mempertanggungjawabkannya bagaimana ia mengetahuinya. Ia wajib menjelaskan bagaimana ia sampai pada pengetahuan bahwa Tuhan tidak ada. Seorang teis yang mengatakan Tuhan ada, dia juga harus mengetahuinya. Ontologi tidak bisa dipisahkan dari epistemologi. Kita tidak berhak membuat pernyataan mutlak melompati epistem tentang realitas tanpa mempertanggungjawabkan batas pengetahuan kita sendiri. Di tengah kebuntuan ini, agnoteisme hadir.
bukan sebagai posisi ragu-ragu yang lemah, melainkan sebagai posisi yang paling disiplin dan koheren. Agnoteisme menolak melompat dari ketidaktahuan menuju penyangkalan atau penegasan. Ia menyatakan dengan jujur, karena tidak memiliki akses pengetahuan yang memadai untuk mengetahui adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan, maka tindakan yang paling sah secara rasional adalah menahan keputusan ontologis dengan mengatakan Tuhan tidak diketahui. Tidak keburu-buru mengatakan tidak ada, juga tidak keburu-buru mengatakan ada. Tuhan tidak ada adalah klaim, deklarasi kemutlakan yang melampaui batas itu sendiri. Seluruh penelusuran ini membawa kita kepada satu prinsip sederhana. Jangan pernah mengatakan lebih dari apa yang dijamin oleh pengetahuan kita. Dan jangan memberikan arti pada sebuah kata yang melanggar struktur maknanya sendiri. Tidak menemukan bukan berarti tidak ada. Tidak mengetahui bukan berarti tidak ada. Disiplin kata adalah fondasi dari disiplin berpikir. Jadi, jika kita mengabaikan ketepatan arti dan membiarkan logika yang longgar menguasai wacana, kita tidak hanya merusak bahasa, kita juga merusak kemampuan menalar realitas secara jernih. Agnoteisme mengingatkan kita akan satu hal penting. Keberanian tertinggi dari akal budi bukanlah memaksakan kepastian yang kita sendiri tidak memilikinya, melainkan mengakui secara tegas dan elegan batas dari apa yang benar-benar kita bisa ketahui. Refresh your mind.